Girls, Matas Intia. Chapter 1, Wismaya High School. Tokoes and Arendro. Seorang pemuda berpakaian rapi tampak keluar dari kereta api super cepat yang ada di distrik 1 kota Kawali. Pemuda itu tampak berjalan menuju pintu keluar stasiun dan menempelkan tanda pengenalnya. Pintu pool tampak terbuka secara otomatis. Perlahan pemuda tersebut berjalan sembari menatap daerah sekelilingnya. Wah, di seberang jalan terlihat sebuah vending mesin minuman. Pemuda tersebut langsung menuju zebra cross di dekat lampu lalu lintas perempatan jalan yang memang diperuntukkan untuk menyeberangi jalan dengan aman. Terlihat banyak orang lain yang juga sedang berdiri untuk menyeberangi jalanan yang begitu ramai. Kelihatannya suasana di ibu kota kerajaan memang sangat ramai jika dibandingkan kota besar lainnya, ucap pemuda tersebut seraya berdiri di tepi jalan. Hei, kau sudah dengar tidak berita di internet? Bisik seorang pria paruh baya kepada teman di sampingnya. Meskipun berbisik, namun tampaknya pemuda tersebut bisa mendengar perkataan mereka. Dia terlihat melihat kedua pria paruh baya itu dengan sudut matanya. Ah, desas-desus yang sedang viral di internet itu kan, ucap salah seorang pria paruh baya tersebut. Tampaknya mereka berdua adalah karyawan di perusahaan yang sama, karena pakaian dan atribut yang mereka kenakan tersebut hampir sama. Ya, aku dengar saat ini Trahjawara sedang genpan karena salah satu iblis dari masa lalu bangkit lagi ke dunia ini, jawab pria paruh baya yang pertama kali berbisik. Tapi bisa saja itu hanya berita palsu saja. Lagi pula, pemerintah kerajaan Galuh belum memberitakannya secara resmi. Lagi pula jika memang iblis itu bangkit lagi, sudah pasti kerajaan tidak akan tinggal diam, sanggah pria lainnya. Sang pemuda bergumam di dalam hatinya, iblis. Perbincangan mereka terpotong saat lampu lalu lintas berubah warna menjadi merah. Orang-orang yang sejak tadi berdiri di tepi jalan langsung menyeberang karena kendaraan yang lewat sudah berhenti. Pemuda tersebut langsung menuju vending machine dan menempelkan kartu identitasnya, lalu menyentuh tombol di bawah kaleng minuman yang ada di dalam mesin. Tak lama kemudian terdengar suara berisik di bagian bawah mesin. Pemuda tersebut langsung mengambil kaleng minuman yang sudah keluar di mesin. Dia kemudian duduk di sebuah kursi yang ada di samping mesin, lalu menikmati minuman yang dipilihnya. Sembari menatap jam tangan di tangan kirinya, tampak waktu menunjukkan pukul 7.09 menit. Selain kendaraan, banyak juga para pejalan kaki yang berlalu lalang di depannya. Tiba-tiba saja saat dia menatap kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, sekilas terlihat sebuah mobil mewah melintas di depannya. Tampak jelas seorang gadis cantik memakai seragam sekolah menatapnya dengan tajam dari kaca mobil. Pandangan mereka bertemu, hingga akhirnya kendaraan itu belok ke arah kiri dan melaju dengan cepat. Seragam itu, Wismaya High School ya, jadi dia adalah seniorku, gumam pemuda tersebut sambil bangkit dan membuang kaleng kosong bekas minuman ke tempat sampah yang ada di samping kursi. Jika senior saja baru sampai di sini, itu artinya aku masih belum terlambat, ucap pemuda itu seraya melangkahkan kembali kakinya menyusuri tepi jalan yang searah dengan mobil tadi melaju. 30 menit lebih dia berjalan, hingga akhirnya sampai di sebuah pintu gerbang besar nan megah. Tembok besar nan tinggi bagaikan benteng terlihat kokoh di sepanjang tepi jalan raya. Di tembok tersebut tertulis dengan indah, Wismaya High School, dan di balik tembok tersebut tampak bangunan-bangunan tinggi nan megah menjulang ke langit. Terlihat banyak orang berpakaian rapi yang sebaya dengan pemuda tersebut mulai masuk ke dalam. Selain orang-orang yang berjalan kaki, banyak juga mobil-mobil mewah yang masuk ke sana. Pemuda tersebut terlihat menghela nafas sejenak, lalu melangkah menuju pintu gerbang. Tepat di pintu gerbang tersebut ada antrian kecil. Di sebelah kiri dan kanan,
yang dilakukan oleh dua orang pria paruhbaya. Kartu identitas, ucap pria paruhbaya tersebut. Lalu, pemuda tersebut memberi kartu identitas di dompetnya. N. Harendra dari distrik 27. Silahkan masuk, kata pria tersebut, seraya memberi kembali kartu identitas milik pemuda yang ternyata bernama N. Harendra. Terima kasih, ucap Harendra sambil masuk ke dalam. Kini di hadapannya terlihat jelas kemegahan sekolah tersebut. Wismaya High School memang sekolah setingkat SMA yang memang dikhususkan untuk para Trawismaya. Sebenarnya ada 4 sekolah Trawismaya yang setingkat SMA di Kerajaan Galuh. WHS Wismaya High School ada juga. North High School NHS yang ada di Kota Pura. Yas High School EHS di Kota Astana. Dan South High School SHS di Kota Gede. Harendra dan orang-orang yang sebaya dengannya ditempatkan ke sebuah lapangan luas yang ada di sana. Setiap Trawismaya yang sudah lulus dari sekolah setingkat SMP diwajibkan mengikuti ujian masuk di keempat sekolah tersebut. Jika saja tidak lolos, maka mereka boleh memilih untuk bersekolah di SMA biasa layaknya trah lainnya di Kerajaan Galuh. Kini, Harendra juga datang ke WHS untuk melaksanakan ujian masuk. Mereka dipersilahkan untuk duduk sembari menunggu namanya dipanggil untuk melakukan ujian di dalam aula sekolah yang sebenarnya cukup besar. Mereka semua duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menaungi mereka, tampaknya pihak sekolah sudah menggunakan sebuah kain tebal yang membentang di atas mereka semua. Terdengar orang-orang di sekitar Harendra mulai gaduh karena melihat kain membentang di atas mereka tidak bertumpu kepada apapun. Kain itu melayang tanpa menggunakan penyangga atau alat apapun. Luar biasa. Apa aku bisa melakukan hal seperti itu ya jika bersekolah di sini? Sementara, Harendra tampaknya tidak terlalu aneh dengan hal itu. Sebenarnya, jika dibandingkan yang terkejut, tampaknya lebih banyak yang bersikap seolah hal itu cukup biasa bagi Trawismaya. Di sisi lain Harendra terdiam karena tak sengaja mendengar perbincangan di sampingnya. Mereka benar-benar menyedihkan. Mereka terlalu fokus menatap salah satu Cynthia dasar yang dipertunjukkan pihak sekolah. Mereka jadi lupa bahwa saat ini sedang mendapatkan sikap tidak adil dan diskriminasi dari sekolah, ucap pemuda di samping Harendra sambil menatap petugas yang sedang memanggil nama murid yang akan diuji. Apa maksudmu? Tanya Harendra. Ternyata kau juga tidak sadar ya? Lihatlah di sekelilingmu. Tidak ada satupun calon murid keturunan 10 marga tertinggi Trawismaya yang duduk di sini. Aku yakin orang-orang sombong itu duduk dengan nyaman di dalam aula sana, jawab pemuda tersebut dengan ketus. Begitu ya, tapi mau bagaimana lagi? Kita bukanlah orang sepenting mereka. Timpal Harendra seraya menghela nafas dalam. Cih, orang seperti Mulal yang akan membuat marga tertinggi semakin senang memperbudak marga lainnya. Padahal jika 16 marga biasa lainnya bekerja sama untuk menuntut keadilan, pastilah 10 marga tertinggi juga tidak akan terlalu sombong dengan statusnya, gerutu pemuda di samping Harendra. Hingga gertakan giginya terdengar. Tapi entah disuap dengan apa sehingga para tetua marga biasa lainnya malah menurut begitu saja. Dengan setiap kebijakan sewenang-wenang 10 marga tertinggi. Sungguh menyebalkan, tambah pemuda tersebut. Namun Harendra tidak menanggapinya sedikit pun. Hei, engkau berasal dari marga apa? Tanya pemuda itu lagi seraya menatap Harendra. Aku dari marga N, kau sendiri. Jawab Harendra sembari bertanya balik. Aku dari marga P, namaku Olo. Jawab salah satu pemuda tersebut. Namaku, belum sempat menjawab, tiba-tiba saja terdengar petugas ujian memanggil nama Harendra. Harendra, panggil petugas ujian menggunakan pengeras suara. Harendra langsung bangkit dan berjalan menuju aula tempat ujian berlangsung.
Seperti yang dikatakan pemuda dari marga P tadi, tampak banyak calon murid dari 10 marga tertinggi yang duduk dengan nyaman di aula menunggu namanya dipanggil. Di aula tersebut ada 10 ruangan, tempat pengujian para calon murid WHIS. 4 ruangan digunakan untuk pengujian para calon murid dari 10 marga tertinggi, sedangkan 6 lagi digunakan untuk pengujian calon murid dari trah biasa. Pengujian tersebut dilakukan bersamaan, hingga masih banyak calon murid dari 10 marga tertinggi trah Wismaya yang masih ada di aula, sedangkan yang sudah diuji dipersilahkan untuk pulang. Arendra masuk ke sebuah ruangan kosong yang ditunjukkan oleh panitia ujian. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang pria paruh baya yang duduk di kursi. Tak jauh darinya, ada seorang wanita yang mengenakan seragam sekolah WHIS. Lebih mengejutkan lagi bagi Arendra adalah wanita tersebut ternyata yang sempat dia lihat di dalam mobil yang melaju tadi saat menikmati minuman kaleng. Arendra, silahkan duduk, ucap pria paruh baya tersebut sambil menunjuk kursi kosong yang berhadapan dengannya. Terima kasih Pak, jawab Arendra seraya duduk di kursi yang ada di depan meja. Saya Chin, Adimuka, salah satu guru di sini, kata pria tersebut. Arendra hanya mengangguk pelan. Apakah kamu sudah tahu apa itu Sintir? Tanya pria tersebut. Kekuatan Trah Wismaya, jawab Arendra seolah ragu-ragu. Ya, kekuatan yang dikendalikan oleh Trah Wismaya. Kekuatan yang berasal dari penggunaan prana. Prana dalam tubuh setiap manusia lalu menghubungkannya dengan prana yang ada di alam. Kalau Trah Jawara menyebutnya tenaga dalam. Jelas Adimuka. Arendra kembali mengangguk pelan. Hari ini, aku ingin melihatmu menggunakan Cynthia. Silakan Liani, ucap Adimuka sambil menatap wanita yang tengah duduk tak jauh darinya. Mungkin kamu tidak terlalu mengenal Cynthia, karena bukan berasal dari 10 marga tertinggi Trah Wismaya, tapi aku yakin kamu sudah pernah mendengar bahwa Trah Wismaya memerlukan rapalan untuk bisa menggunakan Cynthia. Rapalan itu ibarat tali yang akan menghubungkan prana di dalam tubuhmu dan juga yang ada di alam, tutur Liani. Karena itu aku ingin kau merapalkan kalimat Cynthia dasar itu dalam satu helaan nafas, sambung Liani sambil menunjuk ke sebuah kalimat yang terproyeksikan di layar monitor besar di atas mereka bertiga. Baik, tukas Arendra sambil menengadahkan kepalanya untuk melihat kata-kata di monitor besar. Fragaria, Iris, Reseda, Eupatorium, ucap Arendra yang seketika itu juga. Udara di ruangan tersebut mendadak terasa begitu panas, seolah di bawah lantai ruangan itu terdapat api yang membara. Cukup, kata Liani. Saat itu juga udara di ruangan terasa normal kembali. Aku sudah melihatnya, aku bisa yakin kau lulus dari ujian ini. Tapi untuk informasi lengkapnya nanti, setelah keluar dari pintu belakang ruangan ini, engkau akan diberitahu petugas lainnya, kata Adimuka. Terima kasih banyak, ucap Arendra sambil tersenyum. Kamu sudah bisa pergi, tukas Liani sambil menunjuk pintu keluar yang ada di belakangnya. Arendra langsung mengangguk hormat dan pergi meninggalkan ruangan ujian itu. Bahkan dia sudah tahu cara memutus ikatan prana dalam tubuhnya dengan prana yang ada di sekitarnya, ujar Adimuka. Pak Adimuka memang benar. Padahal kebanyakan Trah Wismaya yang berasal dari marga biasa masih belum tahu cara menghentikan Cynthia. Kelihatannya semakin kesini, semakin banyak Trah Wismaya dari marga biasa yang sudah menguasai Cynthia mulai mengajarkan cara menggunakannya kepada yang lain. Timpal Liani. Cier, ini pastilah gara-gara keluarga. Para tetua marga biasa yang secara diam-diam mengajarkan Cynthia kepada yang lainnya, gerutu Adimuka. Tapi itu tidak masalah, seberapa banyak pun mereka masih tetap bukan tandingan keturunan.
10 marga tertinggi Trawismaya. Kita akan melihatnya nanti, sambung Adi muka seraya tersenyum sambil menatap pintu. Sementara itu, Arendra yang sudah keluar sedang diberikan pengarahan oleh petugas ujian lainnya yang sudah menunggu di luar. Dia mengatakan bahwa Arendra sudah lulus dan Senin minggu depan dia sudah harus mulai sekolah di WHS. Petugas itu juga terlihat mengambil kartu identitas milik Arendra dan memasukkannya ke sebuah alat. Tak berselang lama akhirnya kartu identitas itu diberikan kembali kepada Arendra. Tampak sudah ada tulisan tambahan yang menunjukkan sekolah dan juga kelasnya. Kelas X5 ya, batin Arendra sambil membaca tulisan baru yang ada di kartu identitasnya. Kamu sudah boleh pulang, ucap petugas tersebut. Terima kasih banyak, balas Arendra sambil berlalu. Hendak keluar dari area sekolah. Sayang sekali aku tidak diperbolehkan berkeliling dulu di sekolah ini, gumam Arendra sambil menghela nafas dalam. Lalu, Arendra berjalan keluar melewati pintu gerbang sekolah. Tangannya merogoh saku bajunya dan mengeluarkan secarik kertas. Di sana tertulis alamat yang hendak dia tuju saat ini. Alamat yang tertulis di secarik kertas itu cukup detail karena menunjukkan jalan mana yang harus dia lalui setelah keluar dari area sekolah. Sekitar 10 menit berjalan akhirnya Arendra sampai di alamat yang dia tuju, tepatnya sebuah komplek perumahan yang tidak terlalu luas namun cukup padat. Jika dilihat dari ukuran bangunan dan keadaannya, mungkin komplek perumahan tersebut termasuk komplek perumahan sederhana yang ada di distrik 1 jika dibandingkan distrik lainnya. Nomor 172, gumam Arendra seraya menyusuri jalanan sembari melihat nomor rumah yang sedang dicari olehnya. Semua bangunan rumah di sana memang serupa, terkecuali yang sudah ada penghuninya, karena terlihat ada beberapa warna cat rumah yang berbeda, disertai dengan berbagai dekorasi di pekarangan kecilnya. Ini ya, gumam Arendra saat sampai di depan rumah nomor 172. Arendra berjalan memasuki pekarangan, lalu menatap pintu rumah yang masih tertutup. Meskipun bangunan rumah tersebut kecil dan sederhana, akan tetapi tampaknya pengamanan dan teknologi yang diterapkannya sudah cukup canggih. Di sebelah pintu masuk terlihat sebuah peralatan keamanan yang digunakan untuk mengenali kartu identitas. Rumah itu sudah diatur untukmu. Gunakan saja tanda pengenalmu, ujar Arendra saat membaca tulisan paling bawah yang ada di secarik kertas yang dibawanya. Arendra langsung menempelkan tanda pengenalnya. Seketika itu juga pintu langsung terbuka secara otomatis. Arendra pun langsung membuka sepatunya dan masuk ke dalam rumah. Pintu pun otomatis tertutup kembali. Entah kenapa rasanya cukup kurang pas. Bangunan kecil nan sederhana menggunakan teknologi seperti itu. Kelihatannya kehidupan yang merepotkan akan segera aku alami, gerutu Arendra seraya merebahkan tubuhnya. Di lantai rumahnya meskipun ada kursi kayu yang tersedia, baru saja dia melemaskan tubuhnya, tiba-tiba saja terdengar sebuah ketukan di pintu rumahnya. Arendra langsung bangkit dan melihat keluar lewat tirai kaca rumahnya. Tampak ada seorang kurir pengantar surat berdiri di luar. Arendra langsung membukakan pintu. Kurir tersebut dengan ramah langsung memberikan sepucuk surat kepadanya sebelum akhirnya pamit pergi lagi. Surat dari siapa? Batin Arendra setelah memeriksa surat yang tanpa ada identitas pengirimnya tersebut. Arendra kemudian membuka amplop surat itu dan membuka lipatan selembar kertas yang berisi tulisan di dalamnya. Selamat atas keberhasilanmu lulus dari ujian masuk Wismaya High School. Aku harap kau bisa terus diandalkan. Ingatlah selalu perjanjian yang telah kita buat. Ini semua demi kebaikanmu dan juga orang tuamu. Ada sedikit perubahan dalam perjanjian kita selama kau bersekolah di WHS. Aku melarangmu untuk menghubungi profesor. Aku juga akan memberikan tempat tinggal baru untuknya.
Tenang saja, jawab Profesor, akan aman. Kami juga sudah membuat tempat tinggalmu itu sesuai denganmu. Khusus untuk pakaian sehari-hari sudah kami sediakan di dalam lemari. Keparat, gerutu Arendra dengan penuh amarah, sembari meremas surat di tangannya. Dan seketika itu juga surat yang dia pegang langsung terbakar dan melebur menjadi abu. Dia sejak awal memang sudah berniat melakukannya. Apa sebenarnya yang dia inginkan dariku? Ujar Arendra dengan nafas tersengal-sengal. Karena menahan gejolak amarah di hatinya, Arendra duduk di kursi seolah menghantamkan tubuhnya sendiri karena kemarahannya. Tapi kemudian dia mencoba mengatur nafasnya lagi. Setelah cukup lama akhirnya dia tenang kembali. Dia pikir jika Profesor baik-baik saja, maka itu sudah cukup. Arendra menatap langit-langit rumah yang ditempatinya. Dia mengingat kembali apa yang sudah terjadi selama ini kepadanya. Selama ini ingatan Arendra hanya terbatas sampai 1 tahun yang lalu, atau tepatnya saat dia awal masuk kelas 3 SMP. Hingga saat ini di distrik 27 Kota Kawali, dia tidak pernah mengingat apapun yang terjadi saat dia kecil sampai akhir kelas 2 SMP. Dia juga tidak tahu mengapa, bahkan Profesor Niskala yang selama ini merawatnya juga tidak bisa menjelaskannya secara detail. Dia hanya menduga bahwa Arendra mengalami amnesia. Ingatan paling lama yang Arendra ingat adalah saat dia bangun di rumah sakit 1 tahun yang lalu. Profesor Niskala bilang bahwa dia mengalami kecelakaan ringan. Meskipun dia tidak menjelaskannya secara rinci, gara-gara kehilangan ingatan itulah dia malah harus pindah sekolah karena tidak mengingat siapapun, juga termasuk teman-temannya. Arendra tidak ingat sama sekali siapa orang tuanya. Dia bahkan baru tahu nama mereka setelah diberitahu oleh Profesor. Profesor Niskala juga bilang kalau sejak kecil Arendra dirawat olehnya karena kedua orang tuanya meninggal. Dia bilang kalau dia masih sepupu ayah kandung Arendra. Karena itulah dia merawat Arendra selama ini. Arendra sendiri selama ini sudah menganggap Profesor Niskala sebagai orang tuanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Gumam Arendra sambil mengusap wajahnya, seraya mengingat saat-saat awal mula masalah datang menghampirinya beserta Profesor Niskala. Waktu itu menjelang kelulusan Arendra dari sekolah menengah yang ada di distrik 27. Tiba-tiba saja Profesor Niskala mendapat undangan penting dari salah satu marga tertinggi Trahwismaya. Setelah kepulangannya, Profesor terlihat begitu murung. Dia tidak mengatakan apapun selain mengatakan bahwa dia mendapatkan tawaran kerjasama dalam proyek besar. Tapi raut wajahnya terlihat bertentangan dengan jawabannya. Tentu saja Arendra sangat terkejut dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Terlebih dia tidak tahu siapa dan marga mana yang telah ditemui oleh Profesor Niskala. Tak lama kemudian Profesor Niskala pergi ke lokasi kerjanya. Dia hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menghadiri acara kelulusan Arendra karena sudah menyetujui proyek tersebut dan harus segera pergi. Tak lama kemudian Arendra juga mendapatkan 2 lembar surat. Yang pertama berisi perjanjian yang harus ditandatangani. Yang kedua berisi ancaman. Jika Arendra menolak perjanjian itu, maka Profesor Niskala yang sudah ada di dalam cengkraman, mereka akan dilenyapkan. Begitu juga jika Arendra melaporkannya kepada pihak keamanan ataupun orang lain. Salah satu isi perjanjiannya adalah mengharuskan Arendra mengikuti tes di Wismaya High School dan tinggal di rumah yang sudah mereka tentukan. Lagi pula dia tidak tahu identitas marga tertinggi yang saat itu mengundang Profesor Niskala. Jika saja dia mengetahuinya, mungkin saja dia bisa mencari tahu keberadaan Profesor serta mencari tahu tujuan mereka sebenarnya. Arendra bangkit dari kursi seraya menghela nafas dalam. Tampaknya percuma saja dia memikirkannya. Lagi pula Profesor Niskala bukanlah orang bodoh. Arendra yakin dia akan baik-baik saja.
selama dia tidak melanggar perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, kini Arendra merasa penting untuk menyelidiki identitas orang yang waktu itu mengundang Profesor Niskala. Sebenarnya siapa mereka? Apa sebenarnya tujuan mereka? Gumam Arendra dan dia masih belum tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, hari itu Arendra menghabiskan waktunya untuk membereskan rumah baru yang akan menjadi tempat tinggalnya. Sesuai dengan perjanjian bahwa Arendra akan mendapatkan rumah lengkap beserta isinya, termasuk pakaian dan peralatan sekolah. Dia tidak perlu mengkhawatirkan biaya hidupnya sehari-hari karena ditanggung oleh orang yang membuat perjanjian dengannya. Esok harinya Arendra mulai berkeliling komplek perumahan sederhana tersebut sembari menghirup udara segar di pagi hari. Dia benar-benar kagum dengan suasana di ibu kota kerajaan, meskipun bangunan-bangunan menjulang tinggi, serta kendaraan yang terus hilir mudik. Namun udara tetap segar, karena semuanya sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dia tidak tahu kondisi negara atau kerajaan lainnya di dunia ini. Namun, menurut saluran berita resmi kerajaan, dikatakan bahwa saat ini kerajaan Galuh termasuk salah satu dari 10 negara termaju di dunia yang sering dijuluki The Chariot atau TSC 10 Superior Countries. Meskipun begitu, Arendra tidak terlalu mempercayainya. Terlebih dia sendiri pernah melihat keadaan di perkampungan kecil yang situasinya berbeda jauh dengan keadaan di kota. Selama Arendra berkeliling itulah dia menyadari bahwa bukan hanya dirinya siswa WHS yang tinggal di komplek perumahan tersebut. Ada beberapa seniornya kelas 11 dan 12 yang tinggal di komplek tersebut, kemungkinan karena harganya lebih murah serta tidak terlalu jauh dari sekolah. Sekolah Trahwismaya memang berbeda dengan sekolah Trahwidya yang biasanya sudah menyediakan asrama untuk para muridnya. 5 hari kemudian datang paket dari Wismaya High School yang berisi seragam sekolah lengkap beserta atributnya. Meskipun dia tidak tahu sebagus apa seragam sekolah lain, namun Arendra merasa bahwa seragam sekolah WHIS adalah yang terbaik yang pernah dia pegang. Hal itu sesuai dengan status WHIS yang termasuk jajaran sekolah elit di kerajaan Galuh. Pagi ini, Arendra sudah mengenakan seragam sekolahnya sesuai arahan pihak sekolah kemarin bahwa hari Senin ini adalah hari pertama bagi siswa baru WHS memulai kegiatannya di sekolah setingkat SMA. Bagi Trahwismaya tersebut, di komplek itu ternyata cukup banyak murid yang sesekolah dengannya. Ada yang berjalan kaki dan mengendarai sepeda, bahkan ada juga yang membawa sepeda motor untuk menuju sekolah. Di sepanjang jalan menuju sekolah, Arendra sengaja menjaga jarak dengan mereka semua. Dia berjalan sendiri di belakang. Meskipun ada beberapa yang mengajaknya mengobrol, namun dia tidak terlalu banyak berbicara. Dia khawatir kalau mereka malah akan terlibat dengan masalahnya. Tak terasa, kurang lebih 10 menit saja waktu yang diperlukan untuknya sampai ke Wismaya High School dengan berjalan kaki. Arendra dan siswa lainnya langsung menuju aula sekolah untuk melaksanakan acara sambutan untuk siswa baru tahun ini. Murid kelas 11 dan 12 juga ikut menuju aula. Hingga aula yang begitu luas kini penuh oleh para murid WHS. Aula yang minggu kemarin dijadikan tempat tes masuk sekolah kini sudah terlihat lebih luas. Karena kursi disusun berdekatan, ruangan yang menjadi tempat tes juga sudah dibongkar. Namun, aula yang begitu luas tersebut penuh oleh para murid-murid sekolah. Meski begitu, Arendra sadar kalau banyak yang tidak lolos tes masuk minggu kemarin. Karena jika lulus semuanya maka aula ini tidak mungkin bisa menampungnya. Kursi para murid berjajar rapi memanjang ke belakang. Kursi mereka menghadap ke depan, di mana kursi para guru dan staf sekolah berada. Tepat di tengah-tengah kursi staf sekolah, terdapat sebuah podium untuk berpidato, sedangkan kursi murid dikelompokkan sesuai kelasnya masing-masing.
Barisan kelas 11R ada di sisi paling kanan memanjang ke belakang. Kelas 11 di tengah. Sedangkan kelas kali di sisi paling kiri. Setelah semua kursi terlihat penuh, akhirnya acara sambutan siswa baru dimulai. Sang pembawa acara mulai melaksanakan tugasnya. Beberapa sambutan mulai dari Ketua Panitia Penyelenggaraan Tes Masuk WHIS, sampai akhirnya pembawa acara mempersilahkan perwakilan siswa baru maju ke depan untuk mengatakan sepatah atau dua patah kata. Seorang siswa dari kursi paling depan yang sebaris dengan Arendra langsung berdiri dan melangkah menuju podium. Dia mulai berbicara di sana seraya memperkenalkan namanya yakni Adrian. Tampaknya orang-orang yang berperan penting dalam acara itu semuanya berasal dari marga A. Dari mulai pembawa acara, ketua panitia yang memberikan sambutan, dan kini perwakilan kelas 10. Mereka benar-benar merasa paling hebat di Trahwismaya, gerutu seorang siswe di samping Arendra. Malah kita tidak tahu kalau dalam tes masuk juga dinilai. Entah apanya yang dinilai, timpal yang lainnya. Kelihatannya marga biasa Trahwismaya memang tidak bisa akur dengan marga tertinggi Trahwismaya, batin Arendra. Arendra yang ingatannya hanya sebatas kelas 3 SMP, memang tidak terlalu banyak memiliki kenangan, terutama yang berkaitan dengan trahnya sendiri. Terlebih, dia tidak terlalu sering bertemu dengan orang-orang dari Trahwismaya, karena orang-orang yang dia kenal berasal dari Trahwidya. Jadi dia tidak punya alasan untuk membenci Trahwismaya lainnya. Nah oke guys, sekian dulu ya ceritanya. Gimana nih alur ceritanya? Seru bukan? Semoga kalian terhibur ya. Tapi, cerita ini akan Mimin lanjut di next video ya. So, jangan lupa terus dipantau channel YouTube Bercerita Santai. Oh ya, jangan lupa support channel Mimin juga ya, dengan klik tombol like dan subscribe. Gratis. Terima kasih Sobat Santai.